Hai semua, apa kabar? Berhubung kita bakal ada PSBB lagi, untuk menjaga kewarasan gue, kayaknya gue bakalan bikin konten. Dan alhamdulillah belum lupa sama password YouTube gue. Jadi hari ini gue niatnya bikin konten dan semoga bisa konsisten. Amin. Oh ya, gue bikin vlog ini beberapa hari setelah tim Indonesia memutuskan untuk mundur dari Piala Thomas dan Uber. Pada saat itu gue posting di Instastory gue nge-repost postingan fitnya Badminton Indonesia. Ada beberapa respon dari teman-teman netizen atau teman-teman gue di Instagram. Responnya tuh beraneka ragam lah. Ada yang mendukung walaupun dengan emot-emot nangis. Terus ada yang mempertanyakan kenapa. Terus ada juga yang menentang juga ada gitu. Kayaknya kalau kita mau ngebahas COVID, pendapat kita tentang COVID, tentang penanganan COVID, tentang bagaimana seharusnya negara ini memberantas COVID dan lain-lain, itu kayaknya udah pasti banget akan ribut ya. Dimana gue paling males sebenarnya kayak gitu, ribut, debat-debat, apalagi kalau debat kusir, males gitu. Jadi ya gue sih sebenarnya menghargai aja kebebasan berpendapat, orang bebas berpendapat apapun, tapi mungkin kita kan latar belakangnya beda-beda ya. Ada yang pendidikannya beda, atau sekolahnya beda, atau lingkungannya beda, kerjanya beda gitu. Dan atau mungkin juga teman-teman mungkin ada yang belum ngerti, belum tahu gitu kan, kenapa sih harus pakai mundur gitu. Jadi pertama kali gue dapet informasi ini, ya sebenarnya Kapten Hendra Setiawan juga udah ngejelasin ya di vlognya dia gitu kan, awalnya tuh kronologisnya gimana sih sampai bisa batal. Dan kalau untuk lebih detailnya lagi mungkin gue nggak bisa jelasin detail banget ya, karena kan bukan wewenang gue untuk berbicara mengenai hal ini juga. Dan sekali lagi di sini gue mau disclaimer dulu nih, gue bukan berbicara atas nama institusi, organisasi atau pihak manapun, atau atas nama atlet atau siapapun gitu ya. Tapi gue berbicara atas nama diri gue sendiri, karena gue salah satu orang yang rencananya akan berangkat tadinya. Aduh, oglek bentar ya, mic gue oglek-oglek. Kenapa sih dia miring begini? Ya Allah, sedih amat. Maaf ya, aku masih amatiran. Ya Allah. Oke. Nah, jadi ya emang kekhawatiran utamanya sih, jadi emang kekhawatiran utama itu datang dari atlet. Seperti tertera di website PBSI. Jadi atlet itu merasa khawatir gitu ya, ada kekhawatiran. Bukan cuma khawatir terjangkit, ya of course lah ya, semua juga pasti khawatir gitu kan. Tapi mereka juga concern gimana kalau di sana kena, itu siapa yang ngurusin, terus ngurusinnya sampai sejauh mana, tanggung jawabnya apa ditinggalin aja atau ditemenin sampai selesai, sampai gimana gitu, dan selanjutnya tuh gimana gitu. Jadi belum ada kejelasan yang pasti. Ditambah lagi kita itu kan bakal bepergian ke tempat yang jauh di Aarhus, dimana gue sih belum pernah pergi ke sana dan nggak ada gambaran sama sekali itu seperti apa. Kalau gambarannya Denmark itu di Copenhagen aja beda sama di Odense gitu. Jadi beda kota walaupun satu negara belum tentu sama situasinya. Itu sepengalaman gue ya. Jadi belum ada bayangan, belum ada gambaran. Ya memang sih semua pihak, termasuk mungkin pihak-pihak berwenang gitu ya, memang semua masih meraba-raba gitu. Belum ada yang tahu pasti juga kan mengenai COVID ini. Jadi kalau kita rinciin, misalnya ada kemungkinan itu kena pada saat berangkat. Saat berangkat itu, jadi ketentuannya kan kita sebelum berangkat 3 hari harus swab test. 3 hari sebelum berangkat. Nah terus nanti ada yang bilang juga kalau di tengah transit harus swab test juga, tergantung ketentuan di negara atau ketentuan maskapai, gue kurang paham juga. Terus nanti pada saat di sana, di Denmarknya juga dites juga katanya, dan itu berapa kali tesnya, prosedur gimana gue kurang tahu. Dan
Mmm, gue sih ya kebayang aja ya kalau misalnya gue liputan ke sana, ya sama itu tadi, misalnya amit-amit ya Allah jangan sampai misalnya kena gitu kan, worst come to worst nih, kita ngomong kemungkinan terburuk aja gitu, misalnya kena, ya itu gimana? Kalau di Indonesia itu kan prosedurnya misalnya sudah kena positif gitu, itu harus menghubungi dinas kesehatan setempat, misalnya puskesmas. Nanti puskesmas yang akan merujuk lagi misalnya ke rumah sakit atau ke wisma atlet gitu kan. Nah kalau di Denmark tuh gimana ya? Kurang tahu sih kalau gue, dan belum ada gambaran juga. Dan misalnya OTG, terus apakah harus diisolasi atau di karantina di sana 14 hari dan biayanya bagaimana? Yang ketiga, ada yang bilang Denmark itu kan case-nya lebih dikit dari Indonesia. Secara di Indonesia emang lagi parah-parah banget ya, sampai rumah sakit aja udah full katanya. Iya bener sih, cuma kan ya tadi kemungkinannya itu kita bisa aja kenanya sebelum nyampe Denmark. Dimana Aarhus itu kan jauh ya. Ke Denmark aja itu, ke Copenhagen-nya aja kita bisa transit tuh bisa 2 kali biasanya. Apalagi dari Copenhagen, apalagi kalau ke daerah yang bukan ibu kotanya gitu. Jadi bisa ada satu transit lagi. Dan terus ada juga yang bilang kan Indonesia kan lagi gede-gedenya nih di Thomas Cup. Tapi ya menurut gue, kalau kan segede yang main hati udah gak tenang, gimana mau main bagus, ya gak sih? Ya menurut gue ya. Gak tahu deh kalau yang lain. Kalau menurut gue sih gitu. Ada yang bilang 2 tahun lagi, kalau kita nunggu 2 tahun lagi, apa Dedis masih di top performance? Gimana tuh? Padahal kita kan lagi top-topnya nih, tim Thomas. Kita itu kan gak pernah tahu ya apa yang akan terjadi ke depannya. Hendra Setiawan aja juara dunia tahun 2007. Siapa yang nyangka 12 tahun kemudian, tahun 2019, dia juara dunia lagi? Kan gak ada yang tahu ya. Kan ada yang bilang katanya mau ditunda sampai Februari 2021. Dan guys, 12 tahun aja tuh mungkin buat seorang Hendra Setiawan mengulangi gelar juara dunia. Apalagi cuma nunggu 1-2 tahun. If it's going to happen, it will happen anyway sih menurut gue. Kalau emang itu Piala Thomas milik kita, pialanya akan balik lagi ke kita. So, kita dukung aja. Kita berdoa aja. Semoga emang tuh piala rezekinya ke Indonesia abis ini. Walaupun sebenarnya gue juga kayak mikirin sih dari hati yang terdalam gitu, ya Allah sebelum pensiun please banget dong si kapten mudah-mudahan ngerasain gitu dapet Piala Thomas. Nah, sebenarnya gue juga sih kayak sebelum gue pensiun gitu dari pekerjaan ini pengen kan ngerasain Piala Thomas dan tim Piala Thomas. Boleh gak sih? Loh enggak, maksudnya ini kan ekspresi kebahagiaan. Jangan pada julid. Harapannya apa gue? Harapannya itu gue pengennya sih ditunda ya, karena udah gak make sense sih buat gue kalau misalnya tetap jalan padahal si 1 Thomas Cup-nya udah mundur, terus Korea mundur juga, terus ya katanya akan ada negara-negara unggulan lain yang bakal mundur juga gitu kan. Maksudnya ya apa ya, esensinya tuh udah berkurang lah, jauh berkurang kalau negara-negara unggulan tuh mundur menurut gue. Ya sebenarnya gue ngerti sih keputusan untuk diundur itu pasti menjadi hal yang berat untuk penyelenggara maupun federasi. Tapi ya maksudnya ini kan adalah force major ya, something yang kita semua gak duga dan gak inginkan gitu ya. Gue harap sih akan ada jalan keluar lah, solusi yang terbaik gitu loh. Sedih gak sih? Gila deh, ibarat kata emoticon tuh yang hati retak-retak, nah itu adalah hati gue, tahu nggak? Kalau di home turnamen simulasi, gue tuh ngeliatin atlet-atlet kita tuh kayak udah, gila, kayak udah ready banget menurut gue gitu kan. Maksud kapan lagi gila formasi dream team yang menurut gue hampir merata gitu kekuatannya. Tapi ya gimana ya, yang namanya belum rezeki ya kan, mau dipaksain juga ya buat apa, tadi balik lagi ke poin yang tadi, buat apa kalau lu kekuatan lo penuh tapi dari hati sendiri itu ada keresahan gitu, buat apa gitu kan. Dan ya wajar lah mereka resah, ini kan masalah hidup dan mati Bo, apalagi atlet.
dimana COVID ini kan menyerang organ pernafasan gitu kan. Katanya misalnya sembuh pun itu tuh akan ada pengaruhnya di kedepannya. Ya berat kan buat atlet, maksudnya sekali kena mungkin aja ya karir lo udah kelar, berakhir gitu. Jadi ya walaupun kita nggak tahu di tiap orang mungkin beda-beda, cuma kan maksudnya ini kan resiko terburuk, kita ngomong resiko terburuk. Jadi kalau ditanya broken heart, ya broken heart banget lah, gila gue udah ngarep kayak, aduh udah, ya gitulah pokoknya udah kayak dipelupuk mata nih Piala Thomas tuh kayak udah ngarep banget gitu gue. Oke, sekian dulu cuap-cuap gue. Sebenarnya masih banyak banget sih yang pengen gue ceritain, cuma kan belum tentu ya hal itu boleh jadi konsumsi publik. Semoga semua ini cepat berlalu. Gue sendiri udah kangen banget sama yang namanya liputan. Gue kangen juga sama duit liputannya ya. Secara kan penghasilan kita berkurang ya, Bo, 50%. Jadi kalau ditanya pengen apa enggak, sebenarnya gue pengen, tapi dalam hati gue juga nggak pengen karena takut gitu. Jadi ya sebenarnya ya kita semua tuh pusing gitu kan. Semua pihak lah puyeng gitu. Atlet juga udah pengen banget tanding. Yang kerja di badminton juga udah pengen balik lagi bekerja gitu. Jadi kayak semua mumet. Cuma dan gue yakin juga federasi juga lagi nyari kan solusi yang terbaiknya gimana gitu. Jadi netizen doain ya, semoga semuanya clear dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Oke, gak usah lama-lama ya, ntar kalian bosen lagi ngeliatnya. Bye, thank you for watching.